Apa dampaknya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sepekan jelang Pilpres dan apakah ada sanksi yang bisa dikenakan terhadap KPU? Kita bahas bersama mantan Ketua DKPP Muhammad. Selamat petang Pak Muhammad. Selamat petang Mbak Livi. Bagaimana Anda membaca putusan DKPP ini? Apa kemudian dampak konkretnya terhadap proses pemilu yang tengah berjalan? Ya, jadi pertama begini, kalau KPU sebagai penyelenggara utama pemilu kita sering mendapat sanksi etik seperti hari ini lagi, ya itu bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu kita. Kalau publik itu tidak percaya pada proses-proses pemilu yang terjadi yang dikelola oleh KPU, maka itu bisa mempengaruhi hasil pemilu juga bisa diragukan. Jadi ini sebenarnya serius. Ini menyangkut citra lembaga penyelenggara pemilu, ini menyangkut kepercayaan publik. Core bisnis KPU Bawaslu itu adalah merawat kepercayaan publik. Karena kalau kepercayaan publik hilang, KPU mengerjakan sesuatu yang baik, yang positif, yang benar, itu selalu dicurigai. Selalu ada tuduhan-tuduhan bahwa ini tidak benar, ini tidak fair. Karena kepercayaan publik itu sudah bersoal, sudah luka masyarakat ini. Jadi saya kira saya lihat ini memang hal yang terjadi putusan DKPP kembali bisa melukai kepercayaan publik. Baik. Dan ini sangat berbahaya ya bagi kepercayaan orang terhadap proses dan hasil yang dikelola oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Tapi kemudian gini, ketika yang jadi pertanyaan adalah proses kampanye berjalan kurang lebih sekitar 3 bulan dan keputusan ini baru keluar seminggu jelang pencoblosan. Bagaimana Anda melihat ini Pak Muhammad? KPU itu sebagai pihak yang diadukan ya memang harus menerima konsekuensi itu ya. Pak Hasim kan saya mengatakan jadi anggota KPU itu harus siap jadi serba teradu, terlapor. Nah DKPP juga punya pedoman beracara. Jadi DKPP itu punya ketentuan bahwa ketika laporan masuk ke DKPP ya itu harus dilakukan verifikasi formil material. Dan formil material itu juga dibatasi waktu ya, jadi bukan sesuatu yang tidak punya batas waktu. Jadi saya kira tidak ada kaitan antara menjelang pemilu yang semakin dekat dengan pemeriksaan KPU. Ya memang karena laporannya baru masuk sehingga DKPP baru memeriksa seperti itu. Artinya gini, ketika TKN Prabowo Gibran menekankan putusan itu tak terkait status pencalonan paslon nomor urut 2, artinya apa yang diputuskan oleh DKPP ini tidak akan mempengaruhi jalannya pemilu? Ya, jadi memang DKPP itu tidak masuk ke wilayah substansi putusan. Saya kira ada kesamaan dengan putusan MK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang disoal, yang dinilai adalah pelanggaran etik daripada Ketua Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita jangan melupakan bahwa pelaporan Ketua Mahkamah Konstitusi kemarin itu terkait dengan proses pendaftaran pencapresan Saudara Gibran. Juga demikian di KPU. Jadi KPU ini diadukan ke DKPP, yang disoal adalah proses pendaftaran pasangan nomor urut 2 yaitu Gibran. Ya, begitu. Jadi ada kaitannya. Memang secara substansi putusan DKPP tidak bisa mengoreksi putusan KPU yang meloloskan Gibran yang berasal pada putusan lebih awal putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi ini harus dilihat bahwa laporan ini berasal karena adanya aduan terkait dengan syarat usia tadi dari capres nomor 2. Baik, Pak Muhammad, tapi kan kemudian ada sanksi peringatan keras begitu ya terhadap Ketua KPU dan juga jajarannya. Sanksi ini kemudian turunannya akan menjadi katakanlah hukuman seperti apa yang bisa dilakukan? Apakah kemudian seperti yang tadi Anda katakan hanya berdampak kepada kepercayaan publik terhadap produk yang dihasilkan oleh KPU? Ya, secara formal memang tidak bisa diapa-apain kecuali DKPP menyertakan perintah untuk melakukan koreksi terhadap keputusan yang dianggap keliru itu. Misalnya di era Profesor Jimli. Ya, Profesor Jimli itu pada keputusannya itu mengatakan saudara KPU ya Anda melanggar etik dan Anda wajib melakukan koreksi terhadap putusan Anda. Juga ketika ketua DKPP dipimpin oleh Muhammad, ya kita juga memberhentikan satu anggota KPU karena ada pelanggaran etik berat lalu kita minta dilakukan koreksi. Ya, jadi ya ini memang masalah putusan itu seharusnya memang lebih progresif. Ya, tapi ya kita lihat DKPP hari ini hanya sebatas pada menilai etik saja. Tidak ada perintah untuk melakukan koreksi terhadap putusan KPU tersebut. Ya, kalau mau progresif,
DKPP bisa memerintahkan itu. Wahai KPU, Anda sudah melanggar etik berat dan Anda harus melakukan koreksi terhadap keputusan Anda yang menyebabkan Anda dihukum etik berat. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh DKPP. Sehingga pencalonan Gibran yaitu by law tetap jalan seperti sekarang ini, tidak ada masalah. Cuma jangan dilupa bahwa KPU diberi sanksi ini karena ada proses pendaftaran capres nomor 2. Itu tidak boleh kita lupakan ya. Oke, artinya gini, ketika tidak ada impact secara langsung terhadap penyelenggaraan pemilu saat ini, yang kemudian tadi Anda katakan Pak Muhammad, ini hanya akan berdampak kepada rasa ketidakpercayaan publik terhadap mungkin produk pemilu yang nanti akan dihasilkan begitu. Lalu bagaimana memastikan pemilu tetap bisa dipercaya? Ini tantangan bagi KPU supaya jangan lagi mengulangi hal-hal yang bisa menimbulkan atau bisa mengurangi kepercayaan publik. Ini bukan hanya ya, saya harus koreksi Mbak Livi. Ini serius loh ini. Kepercayaan publik yang terus bersoal ini bisa mempengaruhi kepercayaan orang pada hasil pemilu. Jadi ini KPU harus mengoreksi diri, harus memperbaiki diri, jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Dan Anda bisa bayangkan dampaknya kalau hasil pemilu tidak diterima, yang terjadi adalah chaos, keributan, pertengkaran. Bahkan orang bisa sampai bunuh-bunuhan karena tidak mempercayai apa yang dihasilkan oleh KPU. Ini serius ini. Jadi bukan hanya masalah ketidakpercayaan, tapi dampaknya, impact kepada masyarakat. Masyarakat tidak menerima hasil pemilu karena menganggap KPU-nya tidak kredibel, melanggar kode etik. Nah, begitu. Jadi serius ini. Ya, tapi artinya gini, 8 hari jelang pencoblosan keluar keputusan dari DKPP ini, cukupkah untuk KPU berbenah diri menurut Anda? Saya kira harusnya iya. Tidak ada pilihan lain. Karena KPU ini sudah dipercaya oleh rakyat sebagai wasit pemilu. Wasit adalah menentukan harga diri pertandingan demokrasi kita, namanya pemilu. Kalau wasitnya fair, wasitnya netral, maka yang kalah akan menerima hasil pertandingan itu. Karena dia menemukan kepemimpinan wasit yang fair. Tapi sebaliknya, kalau wasitnya tidak netral, selisih 1 bola saja itu digugat pasti oleh yang kalah. Dan akan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Jadi menurut saya, teman-teman KPU, Bawaslu harus segera memastikan bahwa proses-proses yang dikelola itu berdasarkan prinsip-prinsip aturan pemilu dan kode etik. Nah, bagaimana meyakinkan itu, Pak Muhammad? Bagaimana meyakinkan publik bahwa semua proses yang dilakukan KPU sudah berjalan sesuai dengan prosedur? Nah, KPU tergantung kepada KPU bagaimana memperlihatkan kinerjanya yang kurang lebih 8 hari dan pasca tanggal 14 Februari ini. Jangan main-main lagi dengan aturan, jangan main-main lagi dengan kode etik. Nah ini kalau sampai terjadi lagi menurut saya ini akan bisa mengurangi secara signifikan kepercayaan orang terhadap KPU. Yang sekali lagi akan berbuntut, akan membahayakan kepercayaan orang terhadap hasil pemilu. Anda bisa bayangkan bagaimana investasi demokrasi kita bersoal kalau hasil pemilu ini tidak dipercayai oleh masyarakat. Karena ulah misalnya KPU yang terus diberi sanksi etik oleh DKPP. Baik, terima kasih Pak Muhammad, mantan Ketua DKPP sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.